Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah seperti kemarin. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan seluruh para sahabatnya, juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya di yaumil kiamah kita mendapat syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang berbahagia, dari Abu Lais At-Tamarqadi berkata, fa innaha tubi'ul qabra wa tawasi. Apa ini? Membuat alam kubur jadi terang benderang, nyaman, asri dan lain sebagainya. Nikmat di dalam kubur. Tentunya beberapa hal yang perlu dicapai supaya alam kubur itu tenang, sebab di kubur itu sendirian bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Tidak ada kawan, tidak ada kanten. Yang ngantar sudah pulang semua. Diam sendiri di alam kubur itu. Kalau tidak mendapat ridho Allah, seperti apa kita? Makanya kita berusaha semaksimal mungkin supaya di kubur itu tenang dan aman. Ini Abu Lais As-Samarqandi memberikan bimbingan pada kita. Apa yang dilaksanakan supaya kita tentram di dalam kubur itu, disayang oleh para malaikat. Yang pertama adalah al-muhafadzatu 'alas shalah. Dijaga sholatnya. Sholatnya dijaga, sholat 5 waktu itu jangan disia-siakan, Bu. Sebab kita semua bakal ke kuburan itu. Kalau tidak dapat kenikmatan di kuburan, apa yang kita harapkan? Makanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita di dunia ini harus berusaha bagaimana supaya nanti di kubur itu tentram. Adanya malaikat di situ. Adanya cacing
Cacing itu gigit kalau di sana, walaupun di sini nggak apa-apa. Di sana gigit, jangan main-main itu. Ular yang besar yang kecil datang galau nanti. Makanya supaya kita sholatnya dijaga. Jangan disia-siakan, waktunya dijaga. Kalau sudah dapat panggilan dari Allah itu cepat-cepatlah menuju ke tempat sholat. Yang dekat ke masjid mungkin ke masjid, yang dekat musola ke musola, yang jauh dari masjid dan musola kemudian sholat di rumah, cepat-cepatlah siap-siap. Itu jangan disia-siakan. Dari wudunya rapi hingga sholatnya, pakaiannya, makanannya sehari-hari harus yang halalan thayyibah, yang halal dan thayyib. Nah, itu. Sebab itu bisa mempengaruhi kita ibadah. Nanti nggak tenang kita waktu sholat, banyak merupuk, mikir-mikir kehidupan dunia seperti ini, banyak dirupuk itu nanti nimbul semua. Kalau kita makannya tidak makan yang halalan thayyibah. Pakaiannya juga harus pakaian yang halalan thayyibah. Ya, pakaian yang dibeli dari uang yang halal tentunya. Sebab itu mempengaruhi. Udah, yang kedua sekarang as-shadaqatul jariyah. Ya, sedekah jangan ditinggalkan. Memberikan kepada orang lain, saudara kita, adik beradik kita, anak-anak yatim, piatu, semua yang orang miskin, semua harus disantuni. Kalau kita ada memberikan banyak, kalau enggak ada seadanya. Yang penting kita bersedekah jariyah yang ngalir pahalanya. Ya. Walaupun sudah sekian tahun terus pahalanya itu datang. Maka jangan tidak sedekah. Ya, sedekah kepada orang lain. Apalagi sedekah dengan orang tuanya yang sudah tidak mampu, sudah sakit-sakitan, sudah enggak mampu bekerja dan lain sebagainya. Perlu disedekah itu. Maka nanti di kuburan kita tentram, aman, damai, malaikat menghibur kita, apa-apa yang ada di situ tuh menyenangkan semua. Ya, raudhah miryadil jinan. Jadi tempat-tempat taman-taman surga di situ. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah qiraatil Quran. Jangan nggak baca Al-Quran, Bu, tiap hari. Baca Al-Quran. Bisanya panjang-panjang, bisanya pendek-pendek, bisanya cuman kulhu-kulhu saja dibaca. Kulau dua binas saja dibaca. Tabat saja dibaca. Kalau nggak bisa yang panjang-panjang. Kalau yang bisa panjang, tadarus qiraatil Quran itu. Apalagi baca Al-Quran tiap hari di pagi hari. Masya Allah, luar biasa itu pahalanya. Jangan ditanya pahalanya. Nanti bakal syafaati kita di kuburan. Mulai di kuburan sudah dikanteni sampean karo Al-Quran. Mau mboten seneng sampean, pasti senang. Itu Al-Quran. Qiraatil Quran, apalagi dilakukan yang enak mendengarnya, yang mendengar ikut enak, yang membaca enak, siapa saja senang. Kemudian yang keempat adalah kasratu tasbih. Banyak-banyak baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan ditinggalkan itu tasbihnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia ini kalau dikumpulkan kebaikannya masih kalah dengan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar.
Baca tasbih itu harus di bibir terus. Walaupun tidak dilebuskan, ya cukup di hati. Tapi jangan tidak baca tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, maha terpuji Allah. Allahu Akbar, maha besar Allah. Itu selalu kita diikuti oleh tasbih. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kira-kira sekianlah yang disampaikan, mudah-mudahan berkah. Tentunya kami menyampaikan banyak kekhilafan, ya, kekurangan ilmu dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.